Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Khalifah Rezatul Nur Aulia Hasna, mahasiswa Stikes Mercu Bakti Jaya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai stroke kepada nenek-nenek semua. Terima kasih kepada nenek semua yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini. Baiklah, saya akan meminta waktunya selama 45 menit. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja. Apakah sebelumnya sudah ada nenek-nenek yang tahu mengenai stroke? Sudah. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian stroke ya. Stroke adalah kerusakan jaringan otak yang disebabkan oleh kekurangan atau terhentinya suplai darah secara tiba-tiba. Stroke juga merupakan penyakit pembuluh darah otak, di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang secepat berupa defisit neurologik vokal atau global. Baiklah, apakah ada yang ragu dengan yang saya jelaskan? Saya lanjutkan. Untuk jenis-jenis stroke. Jenis-jenis stroke ada dua. Yang pertama, stroke hemoragik, yaitu yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak pada daerah otak tertentu. Yang kedua ada stroke non hemoragik, yaitu yang disebabkan oleh terjadi setelah lama beristirahat atau baru bangun tidur. Ada yang ingin ditanyakan mengenai jenis-jenis stroke? Baik. Selanjutnya kita masuk ke penyebab stroke. Penyebab stroke ada trombosit cerebral. Trombosit cerebral ini terjadi pada pembuluh darah yang mengalami oklusi sehingga menyebabkan istemi jaringan otak yang dapat menimbulkan odema dan komsiti di sekitarnya. Selanjutnya ada faktor risiko. Ada yang tahu faktor risiko stroke? Tidak. Lanjut. Yang pertama, faktor risiko usia. Pada umumnya risiko terjadinya stroke mulai dari usia 35 tahun. Yang kedua ada jenis kelamin. Pria memiliki kecenderungan lebih besar terkena stroke dibandingkan perempuan. Selanjutnya ada ras atau suku bangsa, genetik, ada hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol tinggi, dan obesitas dan minuman beralkohol. Sebelumnya ada yang tahu tentang gejala-gejala stroke? Baiklah, gejala stroke ada beberapa. Yang pertama, kelumpuhan wajah atau anggota badan yang timbul mendadak. Yang kedua, gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan. Yang ketiga, perubahan mendadak status mental. Ada ausia, selanjutnya dispepsia, dan vertigo, mual, muntah, atau nyeri kepala. Baik, ada yang ingin ditanyakan mengenai faktor gejala stroke? Berikutnya ada komplikasi. Komplikasi ada beberapa, yaitu berhubungan dengan imobilitas infeksi pernapasan, nyeri pada daerah tertekan, selanjutnya berhubungan dengan paralisis, nyeri pada daerah punggung, dan selanjutnya ada hubungan dengan kerusakan otak dan diplohalus.
Untuk pencegahannya, sudah ada yang tahu bagaimana? Dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang. Baik, terima kasih. Beri uploadnya. Saya akan menambahkan pencegahan stroke ya. Yang pertama ada konsumsi makanan sehat, kurangi kolesterol jahat, kurangi konsumsi garam, hindari kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, hidup aktif dan olahraga yang teratur, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan dengan berolahraga termasuk dalam salah satunya keseimbangan lemak yang sehat dan darah. Yang terakhir ada berbanyak konsumsi serat dan banyak minum air putih. Baiklah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk nenek semua, apakah ada yang ingin ditanyai mengenai stroke? Baik, saya akan bertanya kepada Ibu, apakah stroke ini bisa menyerang anak kecil? Terima kasih untuk Nenek Cici yang pertanyaannya. Apakah nenek yang lain bisa menjawab pertanyaannya? Tidak. Baik, saya akan menjawabnya. Tentu saja bisa terjadi karena adanya faktor keturunan atau ada kelainan pada pembuluh darah anak tersebut. Dan apakah Ibu sudah paham? Nenek sudah paham? Baik, Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya akan bertanya, makanan apa yang harus dibatasi oleh penderita stroke? Ada yang tahu makanan apa saja yang dibatasi oleh pasien stroke? Kayak Bu. Silakan, Nek. Jawabannya, makanan yang biasanya itu seperti makan instan, makanan yang tinggi garam, makanan yang tinggi gula, dan juga minuman beralkohol. Jawaban dari Nenek Pepin sangat bagus dan tepat sekali. Terima kasih. Apakah Nenek Pepin sudah bisa memahaminya? Saya akan mengulangi materi yang telah saya berikan. Apakah ada yang tahu mengenai faktor resiko dari stroke? Silakan ya. Faktor resiko penyakit stroke yaitu ada usia, jenis kelamin, darah atau suku bangsa, genetik, hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol tinggi, obesitas, dan minuman beralkohol. Baik, terima kasih ya atas pemahamannya pada materi ini. Saya akan menyimpulkan materi penyuluhan kita hari ini. Stroke adalah penyakit yang menakutkan sebagai penyebab kecacatan nomor 1 dan penyakit mematikan nomor 3 di dunia. Baiklah, sampai di sini penyuluhan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada nenek-nenek semua yang telah mendengarkan dan memahami materi